selesaikan sarapannya agar waktunya bisa teroptimalisasi lebih baik. Kita mulai saja sesi yang keempat terkait dengan materi ukhuwah dan kesatuan umat. Kurang lebih nanti kita akan selesaikan sesi keempat ini sampai pukul 8.30 ya. 8.30, jadi 1 jam materi dan setengah jam untuk sesi tanya jawab. Baik, sebelum kita awali materi yang keempat dari Ustadz ini, alangkah baiknya kita buka kembali kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudara kalian dan takutlah kalian kepada Allah, semoga kalian dirahmati. Surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Dialah Allah yang menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang beriman. Wa allafa baina qulubihim, dan dialah Allah yang mengakrabkan di antara hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau kamu bayar dengan seluruh apa yang ada di bumi, niscaya tidak akan bisa kamu bikin akrab hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah yang membuat hati mereka bersatu. Innahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Anfal ayat 63. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Tema kita adalah al-ukhuwah dan kesatuan umat. Salah satu pilar utama kemenangan dakwah Rasulullah SAW adalah bersaudaranya orang-orang beriman. Jadi tidak cukup dengan pertolongan Allah saja. Surat Al-Anfal tadi mengajarkan, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Dialah Allah yang memenangkan kamu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang beriman. Kalau tidak ada orang-orang beriman, tidak lengkap kemenangan. Itu tidak bisa kemenangan. Jadi Islam itu menang karena Rasul ditolong oleh Allah dan juga ditolong oleh para sahabat yang mereka bersaudara. Kalau tidak ada Ansor dan Muhajirin yang merupakan sahabat Rasulullah yang mereka itu bersaudara,
yang mereka itu memiliki ukhuwah persaudaraan, niscaya dakwah tidak bisa tegak. Ada 10 sahabat Rasulullah yang diberitakan pasti masuk surga, yang dikenal dengan istilah al-mubasysyaruna bil jannah, yang dikabarkan masuk surga. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Talha bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. 10 itu 5-nya masuk Islam di tangan Abu Bakar. Maksudnya Abu Bakar yang nganterin mereka ke hadapan Rasulullah dan ke Islam. Bukan Rasulullah langsung sendiri yang menemui dia, tapi Abu Bakar yang membawa orang-orang ini. Karena adanya para sahabat, maka Islam itu bisa tegak. Nah, di sini ayat ke-10 surah Hujurat tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bahkan persaudaraan yang diungkapkan oleh Allah dalam ayat ini menggunakan kata-kata ikhwah. Ikhwah itu dalam bahasa Arab maknanya sebenarnya adalah persaudaraan kandung. Karena kalau pertemanan atau persahabatan itu bukan ikhwah bahasa Arabnya. Kalau akhun itu maknanya adalah saudara seayah seibu. Tapi kalau teman, sohib, teman laki-laki sohib, teman perempuan sohibah, makanya jadi sahabat. Atau sodiq, itu bahasa Arab. Teman laki-laki sodiq, teman perempuan sodiqah. Tapi kalau akhun dan ukhtun itu saudara kandung. Nah, ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala mempertautkan orang-orang beriman itu lebih kuat lagi, seolah-olah dia saudara kandung. Innamal mu'minuna ikhwah. Tidak disebutkan innamal mu'minuna shadaqah. Shadaqah itu pertemanan. Innamal mu'minuna sahabah, persahabatan, tidak, tapi persaudaraan kandung. Dalam hadis lain Rasulullah mengulang makna ini. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara kandung bagi muslim yang lain. Sehingga kalau ada seseorang beradik kakak kandung, ayah ibunya sama, tapi agamanya beda ini beradik kakak ini, maka tidak lagi akhulnya, tidak lagi saudara kandung ini, sampai kepada tidak bisa mewariskan. Karena orang Islam tidak mungkin diwariskan hartanya ke orang kafir, walaupun saudara kandung. Seorang ayah yang muslim tidak bisa mewariskan kepada anaknya yang non muslim. Sehingga persaudaraan Islam ini sebenarnya sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Ayat ini ikhwah dan akhwat rahimakumullah juga mengisyaratkan bahwa persaudaraan itu terkait dengan iman. Persaudaraan itu terkait dengan iman. Artinya di saat keimanan kita sedang baik, keimanan seseorang sedang bagus, nah biasanya persaudaraan baik. Maka minimal lah misalnya suuzon, ya, semua hal-hal yang tidak baik itu biasanya hilang. Tapi ketika keimanan menurun, maka persaudaraan juga akan menurun. Jadi ukhuwah sangat erat hubungannya dengan keimanan. Oleh sebab itu persaudaraan yang dibangun di atas keimanan ini biasanya kokoh, biasanya berumur panjang.
biasanya bertahan lama. Tetapi kalau persaudaraan itu dibangun di atas kemaslahatan pribadi, kepentingan sesaat, maka umurnya hanya selama kemaslahatan itu ada. Umurnya hanya selama kepentingan itu ada. Begitu kepentingan tidak ada, maka persaudaraan berakhir. Tidak ada persaudaraan abadi, yang ada kepentingan abadi gitu. Itu di dunia luar dunia iman, dunia politik misalnya. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW yang dibangunnya para sahabat itu keimanannya, sehingga kemudian mudah mempersaudarakan. Kalau keimanannya bagus, persaudaraan itu sangat mudah sekali diaplikasikan. Tapi ketika belum memiliki keimanan, maka persaudaraannya juga berat untuk diaplikasikan. Dalam surat Al-Fath ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang beriman itu seperti apa persaudaraannya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang beriman bersama beliau, orang-orang yang bersama beliau maksudnya para sahabat, mereka itu sangat keras kepada orang kafir dan saling menyayangi satu sama lain. Ini karakter orang-orang beriman dalam bersaudara, saling menyayangi. Sehingga wajar kemudian kita lihat bahwa Rasulullah SAW, salah satu pilar dakwah beliau begitu membangun peradaban baru di Madinah, maka yang awal-awal Rasulullah lakukan adalah akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Jadi begitu Rasulullah sampai di Madinah, menumpang dahulu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, karena pas berada di rumah Abu Ayyub ini berada di depan tanah tempat menderumnya onta Rasulullah. Di situ dia menderum, maka di situ Rasulullah putuskan situlah masjid dibangun, itu rumah Rasulullah. Pas di hadapan rumah Abu Ayyub Ansari, maka Rasulullah menginap di sana sampai rumah Rasulullah selesai. Nah, selesai itu Rasulullah SAW, yang pertama dilakukannya adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Apa maksudnya mempersaudarakan? Satu orang muhajir dengan satu orang ansar dijadikan beradik kakak kandung, dengan keputusan Rasulullah. Saling mewarisi. Kalau ada yang duluan mati salah satunya, maka yang satu menerima warisan. Ini berlangsung lebih kurang 3 tahun. Sampai nanti turun surah Al-Ahzab menasakh atau menghapuskan syariat itu. Kembali lagi ke persaudaraan darah. Sampai ya sekitar 3 tahun diperkirakan para sahabat yang baru datang di Mekah tidak punya apa-apa, karena mereka hijrah lebih dalam bentuk lari kan, nggak bisa bawa apa-apa dari rumah mereka karena dikejar sama kafir Quraisy kalau bawa apa-apa. Justru malah hijrah mereka kan rahasia, nggak bisa bawa apa-apa, sehingga mereka miskin itu muhajirin. Nah, 3 tahun diperkirakan mereka sudah membangun ekonominya, baru kemudian persaudaraan ini dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke semula. Maka kita akan dengar bagaimana persaudaraan ini bukan main, sampai masuk kepada hal-hal yang privasi. Ya. Diriwayatkan dalam hadis sahih oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi, Salman yang aslinya dari Persia, bukan orang Arab ya, dari Iran ya, kemudian masuk Islam. Setelah dia jadi budak, berpindah-pindah dan kemudian masuk Islam.
dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Darda. Akhun Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda, dipersaudarakan. Seperti saudara kandung. Saling mewarisi. Maka pergilah Salman suatu hari berziarah, bersilaturahim ke rumah saudaranya Abu Darda. Dan perginya itu nginap di sana. Ketika dia pergi, dia lihat istrinya Abu Darda itu apa namanya, tampilannya itu lusuh dan tampak dari wajahnya sedih, tidak bahagia begitu. Maka dia nginaplah di rumah Abu Darda ini. Bahkan dia tanya istri Abu Darda ini, kok begini penampilannya? Nampak dari raut wajahnya tidak bahagia dan ya tidak terurus lah begitu, murung seperti itu. Dia tanya, itu kan istri saudaranya ya, nah, dia sudah dipersaudarakan. Dia jadi dipersaudarakan ini seluruh hukum-hukum persaudaraan berlaku gitu. Waktu itu sampai dibatalkan setelah 3 tahun. Maka dia tanya, kenapa kok begini? Kondisinya Ummu Darda kok begini? Sangat privasi sekali ya. Kalau kita ketahui orang Arab, tak mungkin lah nanya ini istri orang lain. Ya, kalau kita kadang ta'aruf atau kenalan sama orang Arab itu, kalau anak kuliah kenalan, siapa nama, sebut nama. Anak berapa orang? Biasanya dikenalkannya ke kita anak laki-lakinya aja. Anak perempuannya nggak bakal dia sebut. Apalagi istrinya nggak akan dia baca itu. Dari Facebook nggak bisa. Kurang ajar kita kalau kita nanyain istrinya gitu. Anaknya kalau dikenalkannya paling anaknya laki-laki. Segitunya dia jaga. Nah, tapi ini karena sudah dipersaudarakan ya, seperti layaknya saudara kandung. Dia tanya, ada apa kok begini tampilannya, atau kok kayaknya apa namanya tidak bahagia dan sebagainya. Lalu apa jawab istrinya, Ummu Darda ini? Akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Saudaramu Abu Darda itu nggak butuh dunia dia. Ya, saudaramu Abu Darda itu nggak butuh dunia ya. Lalu jadi itu ditanyanya di saat Abu Darda nggak ada dekat situ ya, lagi pergi ngambil makanan. Ana baca juga dalam beberapa riwayat, nampaknya yang menghidangkan makanan itu suami. Jadi kalau bertamu itu, Rasulullah pernah suatu malam berjalan, ketemu Abu Bakar di jalan. Apa yang membuatmu duduk malam ini di jalan? Kata Abu Bakar, lapar ya Rasulullah. Jadi nggak ada apa-apa, lapar. Jalan lagi ketemu Umar. Apa yang bikin kamu duduk di jalan? Lapar ya Rasulullah. Rupanya lagi nggak punya makanan. Akhirnya mereka bertiga jalan terus sampai di sebuah rumah sahabat. Pas ada istrinya di luar. Senangnya bukan main nih, sahabiah ini kan. Ada 3 manusia mulia datang ke rumahnya. Rasulullah mampir, suami saya sebentar lagi ada. Lagi ke belakang, pokoknya lagi nggak nampak di depan rumah. Maka Rasulullah. Nah sahabat tadi tiba-tiba tidak lama setelah itu datanglah suaminya. Bahagia sekali dan dia langsung mengatakan, tidak ada orang yang lebih mulia tamunya hari ini daripada saya. Karena tamunya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Langsung diambilnya. Nah, ini si suami yang ambilnya. Nah, banyak riwayat yang temukan. Tidak ikut serta istri menghidangkan makanan. Ya, mungkin bisa juga kita
Jadi sebenarnya tidak ada aturannya dalam berumah tangga istri masak itu nggak ada aturannya. Nah, boleh. Ya, karena kita tidak menikah itu kan masak kan? Nggak ada aturan dia masak, dia nyuci itu nggak ada aturannya. Jadi nggak tahu informasi ini ya. Posisinya sama sebenarnya, hanya satu aja pemimpin situ. Jadi satu bukan pembantu rumah tangga, bukan. Ya, tinggal disepakati aja itu, berbagi tugas. Jadi dia langsung petik korma, langsung dia hidang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengangsur korma ini ya dengan Abu Bakar. Sahabat tadi langsung lari ke belakang nyembelih kambing. Dimasaknya, diselesaikannya, 1 ekor kambing dihidangkannya untuk orang bertiga ini. Maka selesai makanannya. Ya. Itu 1 ekor selesai. Lalu kata Rasulullah, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian nanti hari kiamat akan ditanya tentang nikmat ini. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar dan Umar. Tadi keluar dalam keadaan lapar, sekarang makan besar ya. Kembali kepada Abu Darda tadi. Tiba-tiba datang Abu Darda menyiapkan makanan. Lalu dihidangkannya ke saudaranya tadi, Salman. Ya. Kul kan. Salman, ya, ayo makan kata Salman kepada tuan rumah Abu Darda. Enggak, saya shaim, saya puasa. Ya, tadi kan sudah dilaporkan sama istrinya. Abu Darda itu orangnya apa? Enggak butuh dunia. Enggak butuh dunia. Makanlah kata Salman. Enggak, saya puasa. Kata Salman, saya enggak akan makan sebelum kamu makan. Akhirnya Abu Darda makan. Artinya dia batalkan puasanya. Terus sudah habis itu nginap di sana. Kan saudara kandung kan? Nginap. Lalu Abu Darda mau qiyamul lail karena dia nggak butuh dunia, jadi nggak mau tidur. Nggak makan. Tidur. Gimana suasana istrinya, suaminya kayak gitu? Ya. Tentu wajarlah murung aja bawaannya. Suami nggak butuh dunia. Lalu Abu Salman katakan, tidur. Suruh pergi tidur. Itu malam bangun lagi. Sama Salman, tidur. Tidur lagi. Nanti sepertiga malam bangun lagi. Tidur kata Salman, tidur lagi. Baru tidak terlalu lama menjelang subuh, Salman bangunkan, ayo bangun. Lalu sholat malam mereka berdua. Lalu selesai dinasihati oleh Salman. Tuhanmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak. Maka berikan setiap pemilik hak haknya masing-masing. Jadi sangat privasi sekali itu kan, persaudaraannya. Hal-hal yang itu urusan pribadi itu, ngapain urus-urus ini? Saya punya ini kebiasaan. Sampai ke tingkat itu persaudaraannya Salman dengan Abu Darda. Maka kedatangan Salman tadi membuat Ummu Darda menjadi berbahagia karena membuat suaminya berubah. Yang sebelumnya tidak peduli dengan dunia. Yang paling terkenal adalah persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf Muhajirin, Sa'ad bin Rabi' dari Ansar. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bagaimana Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad bin Rabi'. Lalu setelah dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi' membagi dua hartanya. Ini harta saya, separuh untuk saya. Lalu dia punya 2 istri, dia bagi 2 istri. Iya. Jadi kamu mana yang kamu sukai di antara istri saya ini akan saya cerai. Setelah itu nikah.
Nah, itu kayaknya tidak ada itu persaudaraan sampai ketika itu. Maka ini unik nih persaudaraannya. Hanya keimanan yang sangat tinggi yang bisa melakukan. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi malika wa ahlika. Dullani ala as-suq. Kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah berkahi hartamu, semoga Allah berkahi istrimu. Nggak usah, nggak mau deh. Jadi yang si ikhwahnya juga imannya juga bagus itu, maksudnya nggak mentang-mentang gitu. Jadi sehingga responnya seperti itu. Udah, hartamu semoga diberkahi, silakan. Istrimu semoga diberkahi. Saya cukup satu nih. Tunjukkan saya pasar di mana. Tunjukkan saya di mana, pasar di mana. Mulailah Abdurrahman bin Auf berbisnis, karena dia memang bisnismen di Mekahnya. Kaya raya kan di Mekahnya, cuma hijrah miskin. Nggak lama setelah itu, Abdurrahman bin Auf datang menghadap Rasulullah dan penampilannya itu agak necis, kemudian ada wangi-wangian, agak berbedak sedikit semacam itu ya. Lalu Rasulullah, ada apa? Saya sudah menikah, sudah menikahi wanita Ansor. Artinya dia sudah punya uang. Cepat, dia sudah berbisnis, kemudian sudah menikah, kan pasti bayar mahal. Maka Rasulullah memuji Abdurrahman bin Auf. Saudaranya membantu sampai seperti itu. Sa'ad bin Rabi'. Ini persaudaraannya yang bukan main. Kalau ada sekelompok umat Islam dengan keimanan yang katakanlah maksimal ya, atau keimanan yang bagus, lalu persaudaraannya seperti ini, tidak ada pasukan yang bisa mengalahkan kelompok yang kayak gini. Tidak ada kekuatan yang bisa melumpuhkannya, karena mereka kalbunian, seperti satu bangunan yang kuat. Ya suddu ba'duhum ba'dha, kata Rasulullah. Satu sama lain saling menguatkan. Fashabbaka baina asabi'ahu. Lalu Rasulullah menyilang-nyilangi tangannya. Kayak gini nih persaudaraannya. Ini kalau begini ini enggak bakal bisa dibuka, ini susah mukanya. Kuat ini. Rasulullah mengumpamakan atau mengilustrasikan. Bukan sekedar pegang begitu, gampang lepas. Jadi persahabatan seperti itu. Kalau umat Islam ingin berjuang yang darahnya akan saling bertemu itu kan, raganya akan saling menanggung beban, tidak ada pilihan lain. Memang persaudaraan seperti ini yang akan bisa mewujudkan kemenangan. Bahkan sampai kepada tingkat persaudaraan mereka mengorbankan jiwa. Dalam perang yang remuk di masa Khalifah Umar bin Khattab, Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, yang mati syahid setelah melakukan apa yang dinamakan dengan isar. Apa itu isar? Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, padahal diri sendiri lagi butuh. Dalam pertempuran itu, Ikrimah bin Abu Jahal lagi terluka berat dan butuh air, dia minta minum. Lalu ada sahabat yang mengantarkan minum. Menjelang dia minum, terdengar ada orang lain lagi yang mengerang kesakitan butuh air. Kata Ikrimah, dia tolak, kasih sana dulu. Sahabat ini lari mengejar ke sana, mau dikasih minum. Sahabat yang kedua yang mengerang tadi mendengar ada yang ketiga juga kesakitan dan butuh air. Akhirnya dia tolak, kasih situ dulu. Dikejar lagi sama sahabat yang tiga, sampai yang ketiga syahid. Kembali ke yang pertama syahid, lagi ke yang dua syahid, ketiga-tiganya nyawanya dia rela berkorban karena persaudaraan seperti itu. Nah, ini hanya akan hadir kalau dibangun di atas fondasi iman, dibangun di atas fondasi. Banyak kisah-kisah unik bagaimana persahabatan
di antara para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka dibangun di atas iman. Rasulullah pernah mengasih satu sayap kambing, itu maksudnya hanya kaki depannya gitu. Dikasih kepada sahabat yang sangat miskin. Tapi sampai di rumahnya mereka ingat sahabat miskin yang lain. Nah, sudah nggak jadi dimakan di antara. Itu sayap kambing kecil ini keliling sampai 5, 6, 7 rumah, kembali lagi ke rumah pertama. Saking mereka seperti itu berbaginya. Nah, itu yang secara aplikatif dinamakan al-ukhuwah. Al-ukhuwah. Ukhuwah yang paling tinggi adalah ukhuwah imaniyah. Ya, persaudaraan seiman. Itulah seperti yang diaplikasi oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Ya. Ikatan yang kuat sekali yang mengikat mereka adalah keimanan. Sehingga mereka mampu kemudian untuk berkorban lebih demi saudara sendiri. Seperti tadi, rela mewariskan karena sudah seperti saudara kandung. Ada di bawah itu sedikit ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau kita bertemu dalam satu dalil, ayat atau hadis, kalau bertemu kalimat iman satu, Islam satu, berurutan. Ada dalam surah Al-Ahzab itu innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was shaimina was shaimat dan seterusnya. Maka iman berbeda dengan Islam. Ada juga dalam surah Hujurat itu di awal-awal Hujurat, qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab kampung Badui mengatakan kami beriman. Lalu Allah bantah, qul lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, kalian baru Islam. Jadi kalau kau temu dalam satu dalil ayat atau hadis lafaz ada iman ada Islam, maka masing-masing punya makna tersendiri, tidak sama dengan. Tapi kalau sendirian iman saja atau Islam saja, nggak ada kalimat itu dalam satu dalil, maka satu sama lain saling mewakili. Iman maksudnya Islam. Nah, orang-orang beriman misalnya begini, dalam Al-Quran, fa'amal ladhina amanu faya'lamuna annahu haqqun min rabbihim, surah Baqarah. Wa amal ladhina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Adapun orang beriman, mereka mengatakan ini kebenaran dari Allah. Adapun orang kafir mengatakan mau apa nih Tuhan kita? Maka iman dalam ayat ini maksudnya adalah Islam. Jadi orang beriman di sini maksudnya orang Islam, karena lawannya langsung kafir. Jadi iman lawannya kafir itu maksudnya berarti Islam. Tapi kalau ada kalimat iman lalu Islam, maka masing-masing tidak mewakili yang lain. Iman lebih tinggi daripada Islam. Nah, ukhuwah yang lebih rendah dari ukhuwah imaniyah adalah ukhuwah Islamiyah. Ya. Persaudaraan, kita saling bersaudara karena sesama Muslim. Ada lagi persaudaraan di bawah itu sebenarnya yang membuat kita masih bisa berbuat baik kepada siapa saja, walaupun dia non-Muslim. Masih bisa berbuat baik kepada siapa saja, walaupun dia non-Muslim. Tidak ada terhalang itu. Itu dikatakan ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Bersaudara juga. Mungkin ikhwah semuanya pernah mendengar Dr. Yusuf Kordowi mengatakan kalimat, di Mesir itu kan ada orang Kristen yang sudah lebih dulu ada di Mesir daripada orang Islam. Kristen Koptik, ya, atau Kristen Kipti ya bahasa Arabnya. Rasulullah juga punya istri satu, hadiah budak dari Raja Mesir, Maryam Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah artinya dia Koptik. Dari Maryam ini lahir anak Rasulullah bernama Ibrahim yang meninggal waktu kecil. Maka pernah Dr. Yusuf Kordowi
banyak mengatakan dalam ceramahnya atau di tulisannya. Ikhwanuna al-aqbab, saudara-saudara kita orang Koptik. Saudara-saudara kita orang Koptik. Pernyataan beliau ini dikritisi oleh sebagian dai dan ulama di Arab Saudi terutama. Kok Anda bilang saudara-saudara kita? Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Yang bersaudara itu kan kita seiman saja. Kalau nggak seiman itu nggak saudara itu. Lalu dibantah oleh Dr. Syafruddin, itu bukan bahasa saya. Itu saya meminjam bahasa Allah Subhanahu wa taala juga. Coba Anda simak firman Allah. Ada dalam surah Anbiya, ada dalam surah Al-A'raf. Wa ila 'adin akhahum Hud. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami kirim saudara mereka, Hud, Nabi Hud. Jadi Allah mengatakan Nabi Hud bersaudara dengan kaum Ad, padahal kaum Ad itu kafir kan? Engkar kepada Nabi Hud kan? Wa ila Samuda akhahum Saleh. Dan kepada kaum Samud kami kirim saudara mereka, Saleh, Nabi Saleh. Allah menganggap di sini Saleh bersaudara dengan Samud, padahal Samud engkar kepada. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah. Dan kepada kaum Madian kami kirim Nabi saudara mereka juga, Syu'aib, Nabi. Allah menyatakan Syu'aib bersaudara dengan Madian. Maka persaudaraan dalam ayat ini, akhun ini bukan saudara ukhuwah Islamiyah, bukan juga ukhuwah imaniyah, tapi ukhuwah basyariyah, bersaudara secara manusiawi. Itu serendah-rendahnya. Sehingga memang dalam Islam kita tidak boleh mencederai walaupun tetangga kita itu non muslim. Nah, dalam surat An-Nisa ayat berapa itu ya? Allah memerintah kita menyembah Dia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan bersekutukan sedikit. Wa bil walidaini ihsan. Kepada orang tua berbuat baik. Wa bidzil qurba, kepada karib kerabat. Wal yatama wal masakin, anak yatim dan orang miskin, berbuat baik. Wal jari dzil qurba, tetangga yang kerabat. Wal jaril junub, tetangga jauh. Nah, tetangga jauh ini dalam tafsirannya dua maknanya. Tetangga jauh dalam artian tetangga yang bukan kerabat, juga dalam artian tetangga yang non muslim. Juga disuruh berbuat baik. Sehingga para ulama itu membagi tetangga 3 macam. Tetangga yang dia adalah muslim dan dia juga kerabat kita, maka dia punya 3 hak. Hak tetangga, hak kerabat, hak Islam. Kalau sederhananya, kalau bikin kue 3 potong dia dapat. Ada juga tetangga dan dia muslim tapi tidak kerabat, maka dia 2 hak. Hak Islam, hak tetangga dan hak Islam. 2 potong kuenya dapat. Ada juga tetangga tidak muslim dan tidak kerabat, dapat 1 hak. Hak tetangga. Nah, sampai segitu Islam memberikan hubungan baik. Dari 3 tingkatan ini, ukhuwah basyariyah, ukhuwah Islamiyah, kemudian ukhuwah imaniyah, nah, tentunya seperti yang kita sampaikan di awal tadi, untuk kemenangan syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan dakwah, ukhuwah yang dibutuhkan adalah ukhuwah imaniyah, persaudaraan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa sikap-sikap ukhuwah yang mesti setidak-tidaknya dilakukan oleh setiap muslim kepada muslim yang lain adalah
Seperti yang Rasulullah sampaikan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah mengatakan, Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak boleh menganiayanya dan tidak boleh membiarkannya. Di dalam konteks persaudaraan, setiap Muslim, kita tidak boleh menganiaya saudara kita sedikit pun. Sebagaimana juga tidak boleh membiarkannya. Jangan ada seorang Muslim terlantar di komunitas Muslim, itu tidak ada cerita. Bahkan sampai kepada tingkat dalam bab fikih itu dibicarakan, adakah kewajiban di harta kita di luar zakat? Ada nggak kewajiban di harta kita di luar zakat? Ternyata ada. Selama ini banyak orang memahami bahwa kewajiban yang ada di harta kita hanyalah zakat. Kita kalau sudah tunaikan, lepas. Ternyata ketika kita buka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah itu, ada yang mungkin hafal, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinal birra, tidak adalah berbuat baik itu hanya sekedar melihatkan wajah kalian ke timur dan ke barat, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah hari akhir, wal malaikati wan nabiyyin, pada nabi, pada malaikat beriman, wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dia sukai, dawil kurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wa fir riqab, memberikan harta yang disukai kepada anak yatim, orang miskin. Di ayat berikutnya itu wa aqamas shalah wa ataz zakah, menegakkan solat dan membayarkan zakat. Ada terjadi pengulangan, ada zakat setelahnya, tapi di tengahnya ada memberikan harta kepada karib kerabat. Sementara ayat ini semuanya berbicara semuanya tentang amalan wajib, tidak ada amalan sunat. Beriman kepada Allah wajib atau sunat? Beriman pada hari akhir, malaikat, wajib. Ayat ini semuanya bicara tentang kewajiban, tidak ada satupun yang sunat. Maka mustahil yang sepenggal kecil di tengah memberikan harta kepada karib kerabat, orang miskin, siapa saja. Mustahil satu ini selipannya sunat, pasti wajib. Sehingga para ulama fikih mengatakan, berangkat juga dari hadis-hadis yang tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan bagi satu rumah muslim apabila tetangganya sebelah tidak makan. Dia kekenyangan tidur, sebelahnya tidak makan. Bila seseorang sudah selesai makan, misal kita ada makan, ada kenyang, kita ada kenyang, istri ada kenyang, anak sudah kenyang, masih ada sisa makanan sepotong, di sebelah belum makan, maka yang sepotong ini wajib tidak lagi menjadi hak kita. Itu kalau dalam Islam. Ya, ketika kita mengupas ayat ini, bertemu pembicaraan ini dengan beberapa kawan-kawan, dan kebetulan dalam pertemuan itu ada wali kota Padang kan, ikhwah kita, Ustaz Mahildi Ansarullah. Ada beliau, kita lagi bicara itu. Wah, ini penafsiran dan penjelasan dahsyat sekali ini. Berarti di dalam komunitas muslim tidak boleh ada satupun keluarga muslim tidak makan. Dan tidak boleh ada satu rumah muslim makanannya masih ada untuk 3, 4 atau seminggu lagi, sebelah nggak ada makanan. Itu nggak boleh terjadi itu. Ini ada kewajiban di dalam harta yang harus dikeluarkan. Sampai kepada tingkat itu, maka setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menganiayanya, juga tidak boleh membiarkannya. Maka berarti tidak boleh dalam masyarakat muslim itu ada yang terlantar. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Siapa yang dalam kebutuhan saudaranya, maka Allah akan dalam kebutuhan dia. Artinya, bila saudaranya punya kebutuhan, dia bantu, maka Allah akan selalu membantu kebutuhannya. Man kana fi hajati akhihi, siapa yang dalam aktivitasnya memenuhi kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajati, Allah memenuhi kebutuhannya. Jadi di antara aplikasi ukhuwah itu adalah memenuhi kebutuhan saudara kita. Wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu biha qurbatan min qurabi yaumil qiyamah.
Siapa yang melapangkan satu kesulitan, satu kesempitan saudaranya muslim, maka Allah akan lapangkan bagi dia satu kesulitan di hari akhirat kelak. Maka di antara hak-hak ukhuwah adalah bila ada yang kesulitan, semampunya mesti dilapangkan atau dimudahkan kesulitan. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutup saudaranya muslim, maksudnya menutup aib dan kekurangannya, maka Allah akan menutup dia nanti pada hari kiamat. Berarti aplikasi dari ukhuwah adalah menutup, tidak boleh membuka kekurangan, aib atau kesalahan saudara-saudaranya. Jadi Ibunda Aisyah itu sampai tidak saking hati-hatinya tidak ingin menyebut kekurangan saudaranya, itu mencari kosakata yang sedemikian rupa sehingga maknanya jangan mencederai. Jadi pernah Aisyah itu didatangi 10 orang istri, satu-satu. Istrinya ini mengadukan suaminya masing-masing, ya. Jadi semua mengadu kepada Aisyah untuk nanti dilaporkan kepada Rasulullah. Nah, tentulah masing-masing istrinya melapor ini dengan kosakata yang langsung-langsung aja gitu. Pokoknya intinya masing-masing mengeluhkan suaminya. Suami saya nggak benar begini-begini. Nah, sekarang Aisyah melaporkan pada Rasulullah. Apakah dilaporkannya sesuai dengan kosakata yang diterima tadi? Tidak. Aisyah cari kosakata sedemikian rupa, maksudnya tercapai tapi dia nggak sampai menyebut kekurangan orang lain. Nah, itu sampai hati-hati. Ana baru juga menemukan hadis ini sekitar 3 tahun lalu mendengarkan sebuah kajian di Kuwait. Seorang saya menyampaikan laporan itu. Salah satu yang sampai hari ini nggak bisa Ana lupakan adalah Aisyah melaporkan kaduan seorang istri yang mengatakan suaminya agak bodoh. Tapi mengatakan bodoh itu nggak mau Aisyah. Nah, gimana caranya melaporkan Rasulullah bahwa ini suaminya agak tell me gitu kan? Nah, gimana melaporkan Rasulullah? Nggak tahu ada di mana rumusnya. Jelas Aisyah mengatakan bahwa yang seorang dari mereka melaporkan bahwa suaminya tinggi, tawilul qamah, tinggi sekali dia. Apa hubungan tinggi dengan bodoh? Nggak tell me. Ikut yang tinggi nggak boleh tersinggung ya. Jadi kalau dia tinggi itu jarak antara otak dengan anggota tubuhnya jauh, sehingga instruksinya terlambat terus nyampainya. Kalau dia pendek, otaknya ke seluruh tubuhnya dekat jaraknya. Ana teringat Lionel Messi main bola kan pendek. Tapi kakinya cepat, kaki yang lain belum nyampe, kaki dia udah duluan ngambil bola. Karena instruksinya cepat nyampe. Barangkali coba bayangkan, nggak ada korelasinya itu antara tinggi dengan bodoh itu. Tapi sedemikian rupa diusahakan oleh Aisyah mengadukan agar dia nggak mau menyebut celah, lebih mengambil pilihan menutup. Sampai segitu digunakannya kecerdasannya untuk menutup saudaranya yang muslim. Sama dengan Ummu Darda tadi. Ketika ditanya oleh Salman, laisa lahu hajah fid dunia. Nggak butuh dunia. Kesannya pujian ya. Tapi dibaliknya adalah curhat itu. Ya. Mungkin kalau dalam bahasa kita nih di orang Minang tuh bahasa melereng maksudnya. Ya. Nggak to the point gitu ya. Kalau biasanya di rumah kan, kalau orang Minang laki-laki kan tidur di rumah perempuan ya. Maksudnya tidur di rumah istri. Kalau pergi melamar, pergi kawin tuh hanya bawa tas, bawa baju, udah selesai, beres. Karena semua udah beres di rumah mertua. Itu budaya orang Minang. Nggak ada modal. Cuma kalau cerai angkat kaki. Nggak punya aset di situ. Dan tidak punya hak suara itu. Ya, kalau anak kita lagi dilamar, yang bicara tuh pamannya, kita diam aja. Paman dari pihak istri. Jadi anak ketika pergi melamar istri,
didampingi oleh ikhwah itu, yang menjawab lamaran itu pamannya istri dari pihak ibunya. Si ayah diam aja sejak kedatangan sampai kita pulang. Nah, karena dia hanya pendatang di rumah itu, tidak penguasa ya. Nah biasanya menantu ini ya baru-baru berumah tangga kan, nggak banyak pekerjaan di dalam rumah ya. Itu disindir oleh mertua dengan bahasa sindiran. Dia lagi nyapu-nyapu. Kucing ini tidur-tidur aja kerjanya. Dia kucing ini tidur-tidur aja kerjanya. Menantu di dalam kamar lagi tidur. Keluar kerja. Atau pergi cari makan keluar. Ya. Itu bahasa melereng namanya. Jadi sampai kepada tingkat untuk harus melaporkan, untuk harus mengadukan kelemahan pun kemudian dicari upaya bahasa yang tidak langsung-langsung. Itu bagian dari satara muslimah. Kita kadang sudah nauzubillah, sudah apalagi dengan media sosial sudah sangat vulgar, malah dengan bukti fisik untuk dilihatkan segala macam. Nauzubillah. Padahal prinsip dasar dalam Islam itu adalah menutup. Rasulullah ketika ada sahabat mengadukan menjelang waktu asar, ada seorang sahabat datang gemetar mengadu ke Rasulullah, asabtu haddan, saya telah melakukan dosa yang harus dihad. Apa itu had? Had itu hukuman yang ditetapkan dalam Al-Quran, seperti rajam, dera, cambuk, potong tangan, itu had namanya, karena sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Nah ini datang mengadu kepada Rasulullah, saya sudah lakukan dosa yang sudah wajib dihad. Beberapa keterangan ada yang mengatakan dosanya berzina, ada yang mengatakan di bawah itu sedikit, nggak sampai pada tingkat zina, tapi sudah dosa besar. Rasulullah berpaling aja, berusaha menghindar, tak ingin mendengar jelas. Setelah berapa kali dia katakan, lalu qomat sholat asar, langsung Rasulullah sholat, dia ikut dan sholat di belakang Rasulullah bersama para sahabat. Selesai sholat, dia datang lagi mengadu kepada Rasulullah, tapi yang lain nggak ada yang tahu. Rasulullah, bersihkan saya, sucikan saya. Lalu Rasulullah tanya, hal tawadha'ta wudu'aka lis-shalah? Apakah tadi kamu di rumah sudah berwudu sebelum sholat, sebelum kesini? Na'am ya Rasulullah. Ya. Wa hal shallaita ma'ana? Apakah kamu sudah sholat bersama kami? Rasulullah katakan, pergi, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip dasarnya adalah menutup. Tapi kalau seorang kalau sudah membongkarnya sendiri di depan khalayak, baru dieksekusi hukumnya. Jadi orang kalau melakukan dosa besar, lalu dia datang ingin bertobat, ya sudah, giring dia bertobat, tidak usah dibongkar. Prinsip dasar muslim itu as-satr, menutup. Tentu konsekuensi tobat adalah penuhi kewajiban tobat itu. Kalau ada orang dizalimi, hartanya kembalikan. Gitu. Jadi beda dengan prinsip hukum apa nih? Hukum positif ya. Mencari orang untuk dieksekusi. Bukan membawa orang untuk berbuat baik. Hukum positif kan begitu. Pokoknya cari terus membuat orang supaya dieksekusi dan dihukum. Hukum Islam tidak. Gimana orang kembali tobat dan tetap terjaga, terkawal, tertutup. Jadi kalau ada orang datang kepada kita, saya sudah jatuh pada dosa besar, gimana nih? Sudah giring dia untuk beramal soleh. Tutup, sudah habis. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, tentu akan memberi taubat pada orang-orang betul-betul bertobat. Nah, ukhuwah yang seperti ini yang tentunya akan menjadi pilar utama kekuatan dakwah. Nah, kaitannya dengan kesatuan umat, apalagi di saat ini ya. Nah, ukhuwah ini yang menjadi kebutuhan umat Islam sekarang ini, di mana satu sama lain membela umat Islam satu sama lain. Tidak ada yang menzalimi dan tidak ada yang membiarkan. Harus ikut serta membela, menjaga, menutup. Hanya dengan cara seperti ini saja Islam bisa kembali berjaya.
Jadi kalau saling menjelekkan, saling membuka aib, saling membongkar kekurangan, bukan menutup, itu tidak. Dan sekali lagi, hanya orang-orang yang berjiwa besar yang bisa melakukan itu. Kalau orang berjiwa kerdil ya, kalau sudah tidak sama alirannya, begitu ada aib orang lain, ini sasaran tembak ini. Langsung jadi sasaran. Tidak sadar dia bahwa dia menembak saudaranya, mengurangi beban lawan. Ya, dia nembak saudaranya, mengurangi beban lawan. Senang sekali. Lawan bahagia. Dan kerja saya berkurang. Dia sendiri yang menyelesaikan. Ini yang kita, ya, apalagi dunia media sosial sekarang ya. Umat Islam itu diobok-obok hanya dengan isu, dengan dan mudah sekali, seperti yang kita sampaikan kemarin itu. Umat Islam banyak aktivis dakwah, berdakwah kemana-mana, ketat sekali nerima hadis, tapi kalau nerima berita, tidak hati-hati. Seperti kemarin heboh dikatakan, Dr. Hidayat mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Lalu Aher mengucapkan selamat Natal ke seluruh gereja-gereja. Kemarin TV One acara 1 jam bersama Aher. Ya, ada di-share. Kenapa? Karena salah satu, Ana dulu serumah dengan Aher waktu kuliah di Jakarta. Serumah betul setahun ya. Masih bujang mulia. Dia Raisul Bait. Kita tinggal di Matraman. Masih ingat dia pagi naruh baju mau kuliah direndam pakai rinso ya. Kan rinso mencuci sendiri kan. Pulang kuliah tinggal dikocek-kocek itu dibilas, jemur, habis itu udah pergi. Tak tahu kemana, isi ceramah, pengajian segala macam, nanti Kang Aher malam pulang. Ana masih ingat baru-baru masuk Lipia. Lagi dia ngocek-ngocek tuh, Ana bilang, "Bang, belilah mesin cuci yang bisa dicubit." Ana bilang, itu Ana candain. Orangnya orang serius. Maksudnya menikah gitu kan, kasih lihat gini-gini. Itu bahasa Padang belerang. Kalau ketemu Aher tuh anak ingat kayak ini, masih ingat awal deh. Nah kemarin tuh pas 1 jam lebih dekat dengan Aher itu yang diundang teman sekelasnya, sama-sama guru di Padang kita, Ustaz Yasin. Kan Aher, Ustaz Yasin, Ustaz Anis Mata itu kan sekelas. Sekelas di Lipia. Itu bertiga, 3 besar itu kan. Kuliah anak nggak pernah melihat mereka menghafal ujian itu. Anak sibuk aja dakwah kan. Ujian itu hanya sambil baca buku, sambil jalan dari Matraman ke Lampu Merah, baca. Kita aja, Masya Allah. Dalam acara 1 jam berdekat dengan Aher itu, langsung dikonfirmasi, saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Orang sebarkan foto dia di dalam gereja. Ya karena dia gubernur, dia datang ke gereja-gereja sebelum acara dimulai, memastikan aman gereja semua. Selaku dia waliul amr, selaku dia pemimpin di sana, dia berkewajiban di mata Allah memastikan tidak ada yang terganggu siapapun. Di saat jihad saja Rasulullah melarang membunuh orang yang sedang beribadah di tempat peribadatannya, apapun agamanya. Itu taujih arahan Rasulullah ketika pasukan mau berangkat perang. Apalagi saat damai. Apalagi di saat selalu saja ada isu di masa-masa Natal tuh, isu teroris segala macam. Ya sudah, dia datang. Tapi orang kan di-share fotonya lagi pegang mic, belakangnya salib. Di samping dia memang ada istrinya, ada pegawai Pemprov Jawa Barat. Ya, udah pergi dia lagi. Langsung dia konfirmasi langsung acara kemarin 1 jam. Tapi kadang umat Islam karena tidak sependapat, tidak sealiran, dan segala macam, di-share berita begitu langsung. Wah, tidak saja mengucapkan selamat Natal, ikut misa di gereja. Na'udzubillah, sudah. Berita tuh entah siapa mungkin yang mengadu domba kita kan. Yang nerima udah percaya saja. Dulu ada orang men-share gambar Gus Dur
dibaptis katanya kan. Terus lu berdiri lalu ada pegang Injil belakang begini. Ya. Kalau orang beriman ya jangan terima bulat-bulat. Dia buta. Apakah orang naruh Injil begini kan tidak ada urusan. Dia nggak tahu. Dia begitu pun juga nggak ada pengaruhnya kok. Kalau dia nggak pernah mengucapkan kalimat kebatilan, nggak pernah mengucapkan kalimat kekafiran, nggak ada pengaruhnya. Sama kalau kita pejabat itu dilantik dengan Quran, nggak diginikan Quran juga nggak ada pengaruhnya. Itu entah siapa pula mengajarkan kalau pelantikan anggota dewan ginikan Quran. Kalau yang Kristen pegang Injil dengan tangan begini. Ya. Ya. Nggak ada hubungan itu. Anak kemarin dilantik anggota dewan kan begitu. Pakai Quran tapi yang paling pojok. Kawan-kawan anggota dewan ini bercanda. Yang pegang Quran itu lebih berat hukumannya dari sisi Allah. Ya didatangi, Pak, Bapak lebih bertanggung jawab kira nanti ini. Karena Bapak yang pegang Quran nih. Takut juga dia. Anggota dewan dia kan asal aja dia ngomong. Anda pas dengar orang tuh ngomong itu ketawa juga, nah iya betul juga ya. Ya pegang Quran nih rahasia nanti di akhirat ditagih. Ngapain mau pegang? Nggak ada pengaruhnya. Yang buat pengaruh adalah yang diucapkan dan yang diyakini. Tapi itulah kita diadu domba kan umat Islam. Apalagi sekarang bisa rekayasa foto, ya. Maka tidak boleh siapapun orangnya masih Muslim kita sambut dulu dengan husnuzon. Itu bagian dari hak ukhuwah. Dan kita dahulukan suuzon kepada non Muslim. Kita dahulukan suuzon kepada non Muslim. Dan kita dahulukan husnuzon kepada Muslim. Jangan sampai terbalik. Ada saudara kita ngasih kita kue. Apa motifnya kira-kira ya? Ngasih kue hari ini. Kalau dia saudara Muslim ya sudah kita husnuzon aja. Ini barangkali yang menjadi kebutuhan kita dari waktu ke waktu. Ukhuwah ini seiring dengan pekerjaan, aktivitas dan beban dia bisa melemah, ya. Seiring dengan banyak kepentingan, beratnya tanggung jawab kadang bisa melemah. Seiring dengan banyaknya aktivitas berkuranglah ukhuwah kita. Memang dari waktu ke waktu kita perlu perbaiki. Rasulullah menganjurkan seseorang menginformasikan kepada saudaranya bahwa dia mencintai. Ya, pernah ada seorang laki-laki lewat, Rasulullah duduk dengan laki-laki yang lain. Lewat pergi. Lalu laki-laki ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya inilah uhibbu hadza. Saya mencintainya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hal ballaghtahu? Sudahkah kamu beritahu? Belum. Bangkit, beritahu. Pergi dikejar. Lalu dikatakan inni uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Bahkan dijawab sunnahnya, ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga kamu dicintai oleh Allah yang kamu mencintai aku karena dia. Semoga kamu dicintai oleh Allah yang kamu mencintai aku karena dia. Itu sunnahnya. Sampai ke tingkat seperti itu. Itu barangkali ikhwah dan akhwat rahimakumullah. Saat ini kita sangat butuh umat Islam persaudaraan setidak-tidaknya ukhuwah Islamiyah, dan sangat butuh mengaplikasikan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah ini. Sesama Muslim tidak menzalimi, tidak melepaskan, tidak membiarkan, menutup aibnya, kemudian berbaik sangka, melapangkan kesempitannya, memudahkan kesulitannya. Sangat dibutuhkan hadir saat ini di seluruh umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ada waktu sekitar 30 menit untuk sesi tanya jawab. Terlebih dahulu dari Ikhwan. Oh, Ustadz, saya sedikit tertarik dengan ukhuwah basyariyah tadi. Barangkali begini, jadi poin saya, ukhuwah Islamiyah itu kita sudah sering mendengar ya, membahas, dan dalam liko itu sering dijadikan materi utama. Cuma ukhuwah basyariyah itu kelihatannya masih sangat sedikit ya. Kelihatan dari kalau seandainya kita Google, ukhuwah Islamiyah itu keluar hasilnya 400.000, ukhuwah basyariyah cuma 8.000. Kan jadi kelihatannya emang agak timpang. Nah, cuma masalahnya ukhuwah basyariyah ini juga menurut saya makin penting sekarang ini karena ada kecenderungan bahwa
kecerdasan antar agama kita makin lama makin terkikis, menurun. Ini sedikit ilustrasi, bukan terjadi di Indonesia tapi kayak cukup mewakili. Ada orang kerja di perusahaan kan majemuk ya, nah terus teman kantornya ketika Natal ngasih kartu Natal, ucapan Selamat Natal. Nah terus dia besoknya bikin kartu juga, kasih ke teman Kristen itu. Tulisannya adalah, terima kasih, saya menghargai ucapan ini, tetapi di dalam agama saya ini dianggap sebagai perayaan orang pagan, sehingga saya tidak bisa menerima ucapan ini. Jadi mohon berikutnya nggak usah lagi memberi saya kartu seperti ini. Nah ini Yang nulis ini Muslim. Nah menurut saya ini kan kayak kurang cantik gitu, karena menyakiti hati sang Kristennya. Nah ini walaupun nggak terjadi di Indonesia, cuma menurut saya cukup mewakili ya kecenderungan di Indonesia sekarang ini. Dan kalau saya amati misalnya di Facebook, di lingkungan sekitar saya juga gitu, banyak yang rasanya teman-teman Muslim yang kecerdasan antar agamanya itu kurang baik ya, dan kecenderungannya ke arah situ. Saya mengamatinya karena barangkali kecenderungan di antara kita sendiri itu sekarang lebih senang menyekolahkan anak-anak kita TK, SD, SMP, SMA Islam terpadu, sehingga kan teman-temannya semuanya Muslim. Nah ketika kuliah baru mungkin pertama kali ketemu dengan komunitas yang majemuk. Ketika di kantor ketemu dengan teman-teman Kristen, Hindu dan sebagainya, nah itu kelihatannya agak canggung jadinya. Nah pertanyaan saya, barangkali Ustadz bisa lebih menjabarkan tentang ukhuwah basyariyah. Kalau tadi kan ukhuwah Islamiyah sudah dijabarkan tentang misalnya hak-hak saudara kita Muslim, batasan-batasannya apa. Nah kalau di ukhuwah basyariyah itu seperti apa? Jadi misalnya hak-haknya mereka apa gitu, kemudian batasan-batasannya apa. Kasus Selamat Natal ini juga kan cukup selalu dibahas setiap tahun, dan kita jarang sekali membahas secara detail. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau menurut ana ini temanya itu masing-masing punya audiennya sebenarnya. Jadi kalau ukhuwah Islamiyah ini kan memang diperlukan oleh kebanyakan umat Islam, karena persaudaraan sesama kita umat Islam itu rendah sekali. Individualisme sangat tinggi di kalangan masyarakat. Nah, lihat aja kalau di Indonesia ya. Misalnya kalau diundang makan ke rumah kita, tetangga sungkan datang. Tipis sekali ukuran. Beberapa kali ada lagi Ramadan di airport, di bandara gitu di Jakarta ya, kita bawa kurma. Lalu di restoran tuh kan pas mau berbuka di restoran bandara itu kan ramai orang mau berbuka juga ya. Lalu kita kasih kurma, pada nggak nyicipin. Lemah sekali persaudaraannya. Kan sama-sama puasa itu. Enggak, dia udah habisin makanan dia aja. Yang kita sodorkan kurma lagi ya. Nah, kita ingin dapat pahala ya. Kita. Jadi ukhuwah Islamiyah itu dibutuhkan kepada masyarakat umum, orang Islam. Diundang berbuka, dia datang setelah dia berbuka di rumahnya. Dibatalin dulu puasa di rumah, dia sudah datang ke tempat berbukaan undangan. Padahal kita butuh pahala dia kan? Tanpa mengurangi pahala dia sama sekali. Dia buka dulu di rumah baru datang. Aduh, pengennya duduk bersama kita, habis itu berbuka, ngobrol, dapat pahala membukakan orang yang berpuasa. Ini membukakan orang yang tidak puasa jadinya kan. Artinya ukhuwah sesama umat Islam itu lemah sekali. Jadi materi ini memang sangat perlu dimasifkan pada sesama umat Islam. Adapun ukhuwah basyariyah itu kebutuhan para aktivis Islam yang cenderung agak ekstrim. Karena yang didapatkannya apa? Furqan, wala wal bara. Itu yang tajam-tajam kayak dulu kita baru-baru kenal Islam itu. Materinya wala al bara. Kafir berarti bara, berlepas diri. Sesama aktivis berarti loyalitas. Yang cenderung keras-keras ini itu kan ya mengupas-upas masalah Natal ini. Ya yang baru-baru bersemangat berislam kan.
kecenderungannya ekstrim. Sehingga kenapa Dr. Sukordoy ada yang membantah siapa? Mahasiswa di Madinah kan? Kenapa Anda katakan ikhwan? Saudara itu orang Koptik. Langsung dijawab dengan ayat juga. Bukan saya yang mengatakan saudara itu. Allah, ini ayatnya. Terdiam anak-anak Madinah. Lagi S3, lagi S2. Selama ini nggak kebayang sama mereka bahwa Koptik itu juga saudara. Saudara manusia. Jadi porsinya ya. Nah, seperti tadi, kasus-kasus tadi. Ana sejak tahun 97 berada di Mesir. Dan sejak itulah pertama kali mendengar beberapa ulama atau masyaikh di Mesir yang mengatakan, tidak apa-apa mengucapkan kata. Ana bantah habis-habisan waktu itu dengan beberapa kawan-kawan, protes terus kita. Kenapa dia katakan begitu? Jadi bukan baru, ini 2014 terlambat ini versinya. 97 kita kan. Jadi saudara-saudara kita di Mesir itu, para aktivis dakwah itu udah lewat dia pemikiran. Di Mesir itu sampai kepada tingkat, apalagi kalau sekarang-sekarang ini, setiap Natal itu orang ikhwan itu mengawal gereja semuanya. Pemuda-pemuda ikhwan turun mengawal gereja. Tapi tidak mengucapkan selamat. Enggak, iya maksudnya Enggak mengucapkan Natal tapi lebih dari sekedar mengucapkan. Ikut serta mengamankan gereja untuk orang di saat akan misa Natal itu. Kenapa? Udah sering bom meledak ketika datang Natal. Tapi yang dituduh siapa kalau bom meledak? Umat Islam. Umat Islam siapa? Mereka. Nah, sekarang nih buktikan kami tidak ada pernah mengganggu. Itu rekayasa lawan semuanya. Agar kami dituduh teroris, agar kami dituduh yang bukan-bukan. Ada teori rekayasa di sana. Kalau situasi sudah seperti itu, makanya fatwa Dr. Sukordoy membolehkan mengucapkan selamat Natal itu memang tidak bisa berlaku umum. Situasional. Ya, situasi seseorang dalam posisi yang tidak enak lah kalau dia enggak mengucapkan Natal. tak melakukan itu seperti tadi. Baru kita dikasih kartu itu. Masa jawabannya ini pagan, ini syirik? Ya nggak pada tempatnya itu. Tapi kalau semua berinisiatif selamat Natal, nggak perlu pula. Artinya seseorang dalam posisi yang ya tidak wajar lah dia merespon kurang positif. Jadi para ulama yang membolehkan ini, dia melihatnya ini babnya bab muamalah, bukan bab akidah. Hanya hubungan baik. Kalau Dr. Surahman Hidayat S1 S2 S3 di Mesir, coba Anda buka surat Maryam. Allah mengucapkan selamat atas kelahiran Isa. Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat atasku di saat aku lahir dan di saat aku mati dan saat aku dibangkit nanti hidup lagi. Ternyata Allah mengucapkan selamat kelahiran Isa. Kalau kita ambil dari bab itu saja gimana kira-kira? Artinya Nanti dieksposnya selamat boleh mengucapkan selamat. kalau masalah tanggal lahir para nabi, termasuk Rasulullah tidak pasti tanggalnya. Rasulullah pasti meninggal 12 Rabiul Awal, tapi tidak pasti lahir 12 Rabiul Awal. Nah, yang diperingatkan maulid Nabi atau matinya Nabi. Tidak layak kan saat matinya kita berpesta? Karena memang para nabi itu tidak pernah dicatat lahirnya. Setelah waktu dia telah hidup, baru dia informasikan kalau dia informasikan. Para ulama tidak sepakat bahwa Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal. Itu berselisih, para pakar sejarah berselisih. Tapi matinya pasti 12 Rabiul Awal. Karena waktu itu sudah mulai penulisan Quran, penulisan hadis. Nah, bila seseorang dalam posisi seperti tadi, maka bisalah dianggap dalam bab muamalah. Karena bab muamalah itu, atau dia seorang pemimpin. Umar masuk ke gereja. Tidak diganggu-ganggu gereja. Dan ketika ditawarkan oleh pemimpin tertinggi gereja di Palestina di masa Umar itu namanya Frederick ya. Ketika Umar menguasai Palestina dan menerima kunci Palestina langsung dikasih oleh Frederick ini, maka dia katakan masuk Umar ke gereja yang paling terkenal gereja Al-Qiyamah yang sampai hari ini masih ada. Dan di gereja itu Umar waktu itu masuk Palestina menulis janji-janji Umar dan syarat-syarat Umar yang dikenal dengan Ahdu Umar dan Syurut Umar. Di antaranya adalah tidak boleh orang Yahudi hidup di Palestina. Itu janji Umar. Tidak akan merubah satupun gereja di masjid. Di samping juga ada syarat-syaratnya. Agama selain Muslim juga terbatas merayakan agamanya.
Jangan sampai mengganggu mayoritas umat Islam di sana. Sampai hari ini janji Umar dan syarat-syarat Umar itu masih tertulis di gereja Kiamah di Palestina sampai hari ini. Diabadikan terus. Maka Umar tidak mengganggu gereja. Tapi selaku khalifah, dia berkewajiban memastikan itu tidak terganggu, aman. Jadi siapa saja yang bersemangat menegakkan Islam, dia yang sebenarnya butuh pengkajian tentang. Kalau tinjauannya selalu dipaksakan ke akidah, maka ya orang akan berdebat di sana. Salah seorang syekh waktu kita di Mesir itu justru mengatakan begini, ini logika dia aja, walaupun tidak mesti logika ini kita sebarkan. Kalau kita ucapkan selamat Natal, kan itu berarti mengakui bahwa Nabi Isa dilahirkan, dan itu sejalan dengan agama kita. Kalau tidak menyebutkan itu berarti kan tidak mengakui dia dilahirkan. Kalau Tuhan kan nggak dilahirkan. Jadi mengucapkan itu bagian dari pengakuan bahwa dia bukan Tuhan, dia manusia biasa. Itu logika dia, logika Syekh tadi, di antara logika yang digunakannya. Jadi kalaupun harus kemudian dalam posisi seperti tadi, anggaplah kita mengambil juga cara pandang akidah, kemudian cara pandang kehati-hatian. Kalaupun harus dalam posisi tadi, ya, kita menerima atau mengucapkan membalasnya dengan kalimat yang menghindari kalimat membuat kita jatuh kepada kesalahan akidah. Ya, semoga Anda berbahagia merayakan Natal. Bisa juga kan? Ditambah dengan tidak ada sedikit pun kita yakin bahwa itu benar, agamanya benar. Jadi sehingga fatwa itu tidak bisa digeneralisir. Anda juga belum baca tuh, belum ketemu teks asli fatwa Buya Hamka tahun 81 itu, Anda belum ketemu, cuma katanya aja kan. Kemarin ini di Padang ada anak hadir juga, dapat informasi saja dari kawan bahwa anak Buya Hamka, Irfan Hamka ini menyampaikan, membedah, ayah saya tidak pernah memfatwakan melarang mengucapkan Natal. Yang difatwakan oleh ayah saya adalah haram mengikuti pesta Natal. Tapi mengucapkan selamat Natal tidak pernah ada fatwa dari ayah saya. Itu kata anak beliau. Ya, terlepas dari itu namanya fatwa. Fatwa bisa berubah dari waktu ke waktu. Kalaulah ada misalnya fatwa bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat yang lain bisa berbeda. Imam Syafi'i di Baghdad punya fatwa, pindah ke Mesir punya fatwa lain di tema yang sama, di kejadian yang sama, di kasus yang mirip. Ya, kira-kira dengan situasi tadi kita sedang bekerja di mana? Kita sedang berada di Arab Saudi yang semuanya Muslim. Nggak usah pula kita selamat Natal bagi saudara kami di negara lain yang Natal. Nggak usah. Baik. Tapi kita sedang berada di kantor ini, kita minoritas, hidup di Singapura misalnya atau di mana. Mayoritas orang Kristen bersama kita. Lalu terjadi itu. Pilihlah kosakata yang tidak ada sedikit pun makna kekafiran. Anda kira fatwa yang lebih detail setiap kejadian dan tempat dan peristiwa itu jauh lebih tepat daripada mengeneralisir yang semua pun tidak mungkin kemudian melaksanakan. Tetap ada pengecualian. Terus Ustaz, bagaimana dengan tanggapan dengan orang-orang yang mengatakan gara-gara toleransi Islam digadaikan dan sebagainya gitu. Ada juga orang-orang yang mengatakan, mengkritik hal-hal seperti itu gitu ya, ketika kita pada posisi misalkan kayak tadi posisi di kantor, nah terus tahu teman yang lain orang Islam terus mengatakan bahwa terlalu bertoleransi dan mengabaikan Islam dan sebagainya. Bagaimana tanggapan kita kepada muslim? Ya, tentu pertanyaan kembali kepada apakah kita sedang mengabaikan Islam waktu itu atau justru kita sedang mengamalkan Islam? Baca surah Al-Mumtahanah itu. Tidak ada larangan, tidak ada dosa kita kepada orang-orang yang tidak memerangi Islam, tidak mengusir umat Islam, dan tidak bekerja sama dalam mengusir umat Islam. Tidak ada halangan kita berbuat baik kepada dia. Antabarru ilaihim wa tuqsitu, untuk berbuat baik dan berlaku adil. Tidak ada larangan. Dan jelas dia nggak memerangi kita, teman karib kita selama ini, teman kerja orang baik. Tidak ada halangan untuk berbuat baik pada orang seperti ini. Ayat, berarti justru kita sedang mengaplikasikan ayat. Lalu apa masalahnya? Apakah saya mengatakan kalimat kekafiran? Tolong, mana dalilnya? Kafir itu harus jelas. Keluar dari Islam itu mesti jelas, nggak boleh dengan terjemahan, nggak boleh dengan persepsi.
Nggak boleh ada interpretasi, nggak boleh. Kafir itu harus sharih, jelas, tegas, satu maknanya. Bahwa seseorang menyatakan kekafiran. Itu kan tafsiran Anda. Saya nggak pernah meyakini itu. Dengan penafsiran tidak boleh menghukum orang. Justru saya sedang mengamalkan ayat dalam Al-Quran. Tidak ada halangan berbuat adil dan berbuat baik kepada orang yang tidak memarahi kita, tidak mengusir kita, tidak bekerja sama dalam mengusir kita. Jadi pertanyaannya, jadi nilai Islam mana yang saya lepaskan? Balik pertanyaan ke dia. Balik pertanyaan. Jadi seiring dengan terus pergulatan, pergaulan dan interaksi. Jadi begini, ini pertanyaannya. Jika dibahas oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku Fikih Jihad, ada Fikih Jihad 3 jilid baru, buku terbaru 2 tahun lalu atau setahun yang lalu. Hukum asli hubungan kita dengan Muslim apa? Damai kah atau perang? Hubungan asli antara kita dengan orang kafir, dengan Kristen dan Yahudi. Al-aslu, hubungan asalnya damai atau perang? Ini yang tidak duduk nih. Selama ini dalam pikiran kita perang. Aslinya damai. Perang itu karena dia memerangi kita. Banyak orang non-muslim di sekitar Mekah, di Madinah, tidak ada diperangi Rasulullah. Yang diperangi yang melampaui batas, yang diperangi yang melanggar perjanjian, yang diperangi yang memerangi umat Islam. Contoh, tahun kedua Hijriah, Yahudi Bani Qainuqa. Di Madinah itu ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Yahudi-Yahudi kecil. Tapi 3 besar sukunya. Tahun kedua Hijriah, tahun ketiga Hijriah, Bani Qainuqa melanggar perjanjian. Ketika seorang sahabiat atau seorang perempuan muslimah berdagang di pasar Bani Qainuqa, duduk, ada orang Yahudi yang ngikatin bajunya, lepas dia bangkit, terbuka auratnya. Nampak kejadian itu oleh seorang sahabat. Dibunuhnya Yahudi yang kurang ajar ini. Lalu dia mati, dibunuh, dikeroyok oleh. Maka Rasulullah mengepung kabilah Bani Qainuqa sampai diusir. Siapa yang diusir dari Madinah? Semua Yahudi atau Qainuqa saja? Qainuqa saja. Siapa yang diperangi dan dikepung? Qainuqa saja. Nadir dan Quraidah tidak ada diganggu-ganggu. Tetap ada di Madinah. Baik hubungan terus berdamai. Tahun keempat Hijriah, ini gara-gara zon ini, ada seorang sahabat, Rasulullah kan mengirim 70 penghafal Al-Quran ke Najd untuk mengajarkan Islam. Di tengah jalan dibantai 70 orang. Satu berhasil lolos, lari, sembunyi-sembunyi. Ketika dia lagi bersembunyi di hutan-hutan semacam itu, di kebun kurma, dia melihat 2 orang yang lewat dekat situ. Salah sangka, dia mengira ini yang ikut serta membunuh tadi malam. Maka dibunuhnya orang itu. Mati. Rupanya dari suku lain yang punya perjanjian damai dengan Rasulullah. Berarti harus membayar diat. Membunuh tidak sengaja. 2 orang berarti 200 ekor onta. Ya, nggak sanggup dia bayar. Rasulullah juga nggak sanggup menanggulangi itu. Sesuai dengan perjanjian bahwa satu sama lain penduduk Madinah, Muslim dan Yahudi, saling membantu kalau ada kesusahan. Datanglah Rasulullah dan Abu Bakar ke Bani Nadir, minta tolong. Bantu bayar nih 200 ekor onta. Sebagian sudah bisa dikumpulkan dari sahabat. Bayangkan Rasulullah minta bantu ke Yahudi, karena aslinya damai. Aslinya damai. Nah Yahudi Bani Nadir, tunggu sebentar, kami runding dulu. Rasulullah dan Abu Bakar di dekat dinding menunggu. Yahudi Bani Nadir bukan pergi berunding, pergi mengambil batu besar untuk dijatuhkan dari atas ke kepala Rasulullah. Ini dikasih tahu sama malaikat Jibril kepada Rasulullah. Langsung berdiri Abu Bakar dan Rasulullah berdiri. Langsung kembali ke Madinah, kumpulkan 2000 pasukan, kepung Bani Nadir. Apakah Quraidah diperangi? Tidak, ini saja yang melanggar saja. Jadi aslinya hubungan dengan non-muslim damai, bukan perang aslinya. Tapi selama ini kajian kita kesannya hukum asli hubungan kita dengan mereka adalah perang. Damai itu pilihan. Terbalik. Aslinya damai. Lihat kalau Rasulullah pergi menyerang sebuah kaum,
Yang pertama apa diminta? Masuk Islam. Kalau nggak mau, bayar upeti atau jizyah. Dengan kompensasi, kalian kami jaga seperti kami menjaga diri kami sendiri. Itu saja. Kalau nggak mau juga, baru perang. Jadi pilihan terakhir perang itu. Ada sebuah kaum diserang oleh pasukan Rasulullah, para sahabat, sebelum memberitahu 3 ultimatum ini. Datang mereka mengadu. Maka diinstruksikan, pasukan keluar lagi, ulang dari nol lagi. Gimana itu? Nah ini yang begitu juga tahun ke-5 Hijriah, Bani Quraidah melanggar, berkhianat, pengkhianatannya sangat besar. Akhirnya bukan diusir, tapi dihukum mati semua laki-lakinya. 700 orang dipenggal leher. Quraidah. Habis Yahudi di Madinah? Tidak. Buktinya apa? Hadis sahih dari Bunda Aisyah, Rasulullah wafat, baju besinya masih tergadai sama Yahudi. Nah, kok gadainya sama Yahudi? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Kok sama Yahudi nggak ada ini? Karena asli hubungan damai dengan mereka. Itu hadis sahih Rasulullah wafat, baju besi tergadai sama Yahudi. Nah, jadi pemahamannya ini yang sebagian mungkin hilang atau lupa atau bagaimana, sehingga saudara-saudara kita yang bersemangat menegakkan Islam itu enggak. Kesannya kita perang saja. Di ayatnya selalu walan tardo angkal Yahud. Ayat itu saja. Lupa ayat yang lain bahwa di awal juz 7, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan temukan yang paling besar permusuhannya kepada umat Islam adalah Yahudi dan orang musyrik. Makanya orang Hindu, orang Buddha itu lebih besar permusuhannya kepada umat Islam. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Awal juz 7. Kamu akan dapatkan orang yang paling dekat kecintaannya kepada kalian adalah orang Nasrani. Orang Kristen yang paling dekat cinta kepada kita. Ketika Rasulullah menyuruh para sahabat hijrah ke Habasyah, apa alasannya? Rajanya Kristen. Rajanya Kristen, tapi dia adil. Hijrahlah ke sana. Ketika Romawi perang dengan Persia, Romawi itu Kristen, Persia itu musyrik, menyembah api. Romawi kalah dari Persia. Bersedih para sahabat mendengar berita itu. Turun surah Ar-Rum ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4 itu. Alif lam mim ghulibatir rum fil adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru fil ardi wa fis sama'. Kalah Romawi dalam perang. Tapi mereka setelah kalah akan menang. Beberapa tahun lagi, kata ayat itu. Dalam ayat dikatakan fi bid'i sinin. Bid'i itu 3 sampai 9. Tidak sampai 9 tahun Romawi perang lagi dengan Persia, menang Romawi. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Bahagia para sahabat. Romawi menang terhadap Persia. Romawi Kristen. Jadi ternyata begitu hubungannya. Hubungan asli lah damai. Nah, ini yang kadang sebagian kita ekstrim memahami pokoknya itu musuh. Kalau tetangga ada orang kafir, jadi apa ya? Dalil-dalil ini harus dikembangkan lagi. Harus diadu juga semua. Ada hadis itu. Kalau kamu berjalan di jalan, lalu Yahudi lewat, pepet dia ke tepi. Ini dalam situasi apa dia beginikan? Ya, susah kan dia berjalan begitu kan? Ini konteksnya terus harus dibahas lagi. Nah, jadi bertemu hadis Rasulullah menggadai ke Yahudi. Rasulullah berbuat baik ke Yahudi. Rasulullah berhutang ke Yahudi. Rasulullah minjam senjata ke Yahudi. Gabungkan dengan hadis, pepet dia ke jalan, susahkan dia, sempitkan jalannya. Jangan satu-satu diamalkan. Kalau dia tetangga baik, seumur hidup nggak pernah nyakitin kita, ini masuk kelompok mana? Kalau yang Yahudi di Israel yang kerjanya membunuh, membantai, wajib kita pepet jalannya, kita bunuh juga. Jangan tiba-tiba ada Yahudi sebelah rumah kita tembak. Jadi memang pembahasan tema ini perlu di apa namanya? Baik, dari Ahmad mungkin 1-2 pertanyaan sebelum sesi 4 kita akhiri. Ya, mbaknya dulu.
Kalau itu kan tentang Yahudi, kalau tentang Syiah gimana yang sekarang marak di Indonesia dibicarakan? Ya. Kalau alam besar. Besok selesai ini. Ya itu Syiah itu Kamu ya pas Kuba. cara penyikapannya mungkin hampir sama begini. Kita udah pasti akan keras menghadapi bahwa Islam diacak-acak. Itu kan berarti Islam yang dinistakan. Dan yang sedang dikerjakan oleh para pendukung Jokowi ini kan akan menghapuskan undang-undang penistaan agama. Ini ada lagi penistaan agama, semua agama boleh. Tapi di bawah kalimat semua agama boleh ini, sempalan-sempalan aliran sesat akan jadi boleh. Kalau Syiah itu berarti menistakan agama. Kita akan keras menghadapi itu. Bukan dalam artian orang-orang seperti itu harus kita hukum. Eksekusi hukum itu tidak kerjaan kita. Kita keras menghadapi Syiah Ahmadiyah. Keras yang menyatakan itu sesat. Itu keluar dari Islam. Kalau dia berubah menjadi sebuah agama resmi, ahlan wa sahlan. Silakan. Kita bukan tidak ingin dia hidup sebelah rumah kita. Silakan. Silakan hidup sebelah rumah kami. Tapi jangan pakai Islam. Di Malaysia kan begitu. Ahmadiyah tidak Islam, agama sendiri. Maka orang Ahmadiyah di Malaysia nggak bisa pergi haji. Orang Ahmadiyah di Indonesia bisa pergi haji, enaknya. Karena negara kita pelin-pelan. MUI sudah memfatwakan sesat, Departemen Agama nggak mau menindaklanjuti. Karena banyak orang di Departemen Agama itu Ahmadiyah, Syiah, jadi bedakan sikap kita tegas itu sesat, itu batil dengan hak mengeksekusi hukum. Nggak ada hak kita untuk menyakiti. Misalnya Jaludin Rahmat duduk dekat kita hari ini, nggak mungkin kita pukul dia. Nggak ada hak itu. Tapi maaf Pak ya, Bapak ini sesat ini. Kalau di Kuwait itu sepertiga rakyat Kuwait Syiah. Tapi mereka jelas-jelas Syiah. Tapi nggak ngaku Islam. Hah? Nggak mengaku Islam. Nah, cuma itulah Syiah itu tetap diakui Islam. Arab Saudi pun tetap nggak bisa menolak jemaah haji Syiah dan bahkan juga tetap memfasilitasi. Orang Syiah itu kan kalau lagi berihram bukan tidak saja tidak boleh pakai tutup kepala, tapi mobil pun atapnya dibuka kan. Nah, tersedia mobil-mobil tak berat, bis yang nggak ada atapnya. Masih ya. Ya. Kalau dia nggak pergi wukuf ya bisnya itu yang terbuka atasnya. Nah, mau tidak mau terfasilitasi. Di sana damai ya. Artinya antara Syiah dan Sunni di Mekah itu nggak pernah. Jadi kalau ada yang bikin keonaran, yang keonaran itu saja yang harus disikat. Itu maksudnya disikat oleh yang berwenang menyikatnya. Ya. Kalau dia nggak menyakiti, walaupun Syiah itu karakternya mirip Yahudi karena Syiah itu anak Yahudi kan. Yang melahirkan Syiah itu kan dia Yahudi, Abdullah bin Sabah. Yahudi. Dia yang melahirkan Syiah. Makanya Iran sama Amerika tuh ini tidak akan pernah perang, jangan pernah tertipu gitu. Tapi ya berdamai aja di Kuwait itu seluruh masjid yang kubahnya berwarna hijau itu masjid Syiah. Kalau jadi sempat nanti berkunjung ke Kuwait jangan salah-salah, jangan sholat di masjid Syiah. Karena mereka nggak ada sholat berjamaah. Di situ hanya sholat sendiri dan situ sholatnya pakai batu kan. Karena sujud ini kening ini taruh di batu. Karena sudah lihat sering karena kuliah di sana. Dan masjid Syiah itu kiblatnya nggak sama dengan kita. Kalau masjid kita kiblatnya begini, maka dia agak 10 derajat ke kanan dari kita. Pasti beda. Dia nggak pernah mau dengan Sunni sama. Waktu sholatnya nggak pernah sama dengan kita. Kita azan sekarang, dia baru azan 10 menit setelah itu. Dan azannya setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah tambahannya asyhadu anna Ali waliullah. Anda sudah dengar sendiri, itu sudah sering karena kuliah. Teman sama kuliah ada. Orang Syiah yang taat itu sholatnya cuma 3 kali. Subuh, zuhur dan asar digabung waktu zuhur. Maghrib dan isya digabung di waktu isya. Itu aja. Itu yang taat. Kalau yang enggak, udah enggak sholat. Iya. Dan kalau dia sholat itu ada gerakan-gerakan sebelum salam begini-gini. Anda sudah menyaksikan langsung. Tapi hidup damai aja di Kuwait kan. Sebagian ekonomi Kuwait dipegang oleh Syiah. Panasonic Kuwait dikuasai Syiah.
kenapa mereka kok percaya gitu ya, maksudnya kok mau gitu, kok percaya, kok mau gitu. Iya, itu apa pun. yang bikin mereka yakin gitu. Banyak. Nah, itu yang Anda bilang kemarin tuh, bahwa penyakit syubhat sulit mengobatnya. Dia yakin itu yang benar. Buat orang mau Doktrinnya benar, begitu. Bahwa Abu Bakar tuh kurang ajar, brengsek segala macam, itu ajaran dari syekhnya dari awal, dari turun menurun. Mencaci maki Abu Bakar, Umar itu adalah ibadah. Nah, itu diajarkan. Sebagaimana kita sekarang sangat yakin dan kita memandang orang kafir sekitar kita itu salah, begitu pula lah dia memandang kita. Anda ini dalam kebatilan kata dia kan? Jadi gitu. Dia punya kitab pula yang selevel dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kitab Al-Kafi. Tebal. Lebih dari 12.000 hadis milik mereka. Kalau Bukhari kan 5.000 hadis. Dia segitu. Nah, itu Sahih Bukhari dan Muslim mereka itu adalah Al-Kafi. Jadi dia sudah turun menurun itu sejak dahulu diterima dari guru ke guru, dari guru ke guru, dan sudah menjadi keyakinan. Tidak mudah. Jalan keluarnya adalah kalau ingin membuat regulasi ya, Anda tidak Muslim atau terang-terang aja Anda Syiah, sehingga kita jelas-jelas bersikap. Membasminya mana bisa? Itu kerjanya dakwah. Allah. Masih kaitan dengan Syiah kan, kalau ada sahabat saya baru tahu kalau suaminya Syiah, dan saya mengatakan pada istrinya bahwa suaminya Syiah, ya kamu harus hati-hati, dan istrinya mengatakan kalau kayaknya sekarang udah nggak pernah ngajak jamaah doa kumail bareng-bareng gitu. Tadinya setiap saat berdoa, doa kumail gitu. Terus sekarang udah enggak. Terus gimana cara mensikapinya kalau suaminya ternyata Syiah? Iya, babnya dakwah. Mengajak. Kalau Syiahnya hanya sekedar ikutan begitu ya, tidak sampai kepada tingkat fanatik, ya itu masih ringan ya. Tapi kalau sudah sampai pada fanatik, Syiah itu bertingkat-tingkat juga, sampai kepada tingkat Syiah yang kafir gitu, yang menganggap Ali itu Tuhan. Ada di bawah itu dosanya yang menganggap Ali itu Nabi, itu juga kafir itu. Ada yang menganggap Ali itu dialah khalifah setelah Rasulullah, yang lain itu di level-level. Hanya banyak orang ikut-ikutan saja. Karena sering naik taksi di Kuwait, naik taksi, sopir taksi itu orang Syiah. Ya, Syiahnya hanya ikut-ikutan saja, dia nggak pernah tahu apa-apa. Sebagaimana juga orang Sunni yang ikut-ikutan, dia nggak pernah tahu apa-apa. Ya, ibadahnya juga asal-asalan, kadang sholat, kadang enggak. Takutnya takiyah gitu. Biasanya yang itu tuh kan yang militan-militannya. Yang fanatik-fanatik. Dia yang benar pun nggak tahu, yang salah juga nggak tahu. Sebagaimana orang Muslim yang awam kan nggak tahu, sholat juga kadang sholat, kadang enggak. Kan banyak Muslim kayak gitu juga, dia hanya ikut-ikutan saja. Tapi dia tidak bisa dihukum kafir. Sebagaimana yang level-level yang militan, yang syekhnya, yang itu udah jelas bisa di. Allah a'lam bishawab. Baik, karena waktunya sudah melebihi waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, insya Allah masih ada sesi 5. Jadi mungkin kalau masih ada pertanyaan yang belum terselesaikan hari ini, nanti di sesi 5 insya Allah di Masjid Gyotoku, dimulai pukul 7:30 sampai jam 21.30. Malam. Malam ini. Jam 8 sore Isya. Kayaknya sesinya mulai 8 jam. Tapi makan malam juga di ini kan. Iya. Jam berapa sih? Makan malam sudah kita Sebelum Isya. Belum. di makan malam sebelum Isya jam 7 sampai 8. Oh ya, untuk makan malamnya nanti di Masjid Gyotoku pukul 7 sampai dimulai pukul 7 ya. Setelah itu nanti akan dilanjutkan kajian untuk sesi yang terakhir, sesi yang kelima. Seperti itu. Jadi dimohon untuk partisipasi dari semuanya untuk tetap hadir di acara Safari Taman Surga di sesi yang terakhir nanti di Masjid Gyotoku insyaallah. Baik, wabillahi warahmatullahi, marilah kita tutup untuk sementara sesi yang keempat pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul.
Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.